Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasyati, mahasiswa Pasca Sarjana Pancasakti Bekasi pada mata kuliah Manajemen PAUD yang diampu oleh Dr. Supriyadi STP MPD. Saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan PAUD. Pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini antara lain A. Pengertian manajemen keuangan. 7B. Tujuan manajemen keuangan. C. Lingkup manajemen keuangan sekolah. D. Fungsi manajemen keuangan sekolah. E. Prinsip-prinsip manajemen keuangan sekolah. D. Sumber keuangan sekolah. Dan E. Langkah-langkah membuat laporan keuangan sekolah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian manajemen keuangan. Menurut Dekdisnas Dikjen Dikdasmen tahun 2000 menjelaskan bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Sedangkan menurut Sony S tahun 2003 mendefinisikan manajemen keuangan sebagai aktivitas suatu organisasi, perusahaan atau lembaga dalam mengelola keuangan atau mengelola dana. Manajemen dana ini dapat berarti bertujuan untuk memperoleh, menggunakan, serta mengelola aset untuk mencapai tujuan usaha. Menurut Kasmir tahun 2010 bab 6 menjelaskan bahwa manajemen keuangan dapat diartikan ke dalam 3 kegiatan utama, yaitu 1. Memperoleh dana untuk membiayai usaha. 2. Mengelola dana seefisien mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, mengelola aset perusahaan secara efektif dan efisien. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah aktivitas pengurusan keuangan pada organisasi, perusahaan, atau lembaga yang meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan, atau pembukuan, pelaporan, atau pertanggungjawaban, di mana bertujuan untuk mendapatkan hasil atau keuntungan dengan pengelolaan yang efektif dan efisien. Oke, selanjutnya tujuan manajemen keuangan. Menurut Sutrisno tahun 2009, tujuan manajemen keuangan adalah meningkatkan kemakmuran para pemegang saham atau pemilik. Kemakmuran para pemegang saham diperlihatkan dalam wujud semakin tingginya harga saham. Menurut Lonto, Fedrik, dan Lindrawarti dalam Jurnal Manajemen dan Akuntansi tahun 2004, tujuan manajemen keuangan adalah memaksimumkan nilai perusahaan, memaksimumkan nilai bermakna lebih luas dan lebih umum daripada memaksimumkan laba. Kemudian ada lingkup manajemen keuangan sekolah, fungsi manajemen keuangan sekolah, prinsip-prinsip manajemen keuangan sekolah yang di dalamnya ada transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Di sini melalui implementasi manajemen keuangan sekolah yang profesional diharapkan dapat 1. Meningkatkan efektivitas penggunaan dana keuangan sekolah. 2. Meningkatkan efisiensi penggunaan dana keuangan sekolah. 3. Meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana keuangan sekolah. 4. Meningkatkan transparansi penggunaan dana keuangan sekolah. 5. Meminimalkan tingkat penyelewengan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dan yang terakhir, menjamin ketersediaan dana sekolah jika sekolah membutuhkannya. Oke, selanjutnya kita masuk pada sumber keuangan sekolah. Sumber keuangan sekolah bila merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan yang telah mengalami perubahan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan pada bab 5 sumber pendanaan pendidikan pasal 51
dijelaskan bahwa pendanaan pendidikan bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ini adalah RAPBS dari sekolah kami, PAUD Kemala Bayangkari 01 Ternate. Yang terakhir, kita masuk kesimpulan. Keuangan sekolah memiliki fungsi yang sangat vital dan strategis karena keuangan sekolah mencakup seluruh aktivitas sekolah seperti halnya pendanaan, fasilitas, renovasi, sarana dan prasarana maupun aktivitas di dalam sekolah lainnya sangat bergantung terhadap keuangan sekolah. Manajemen keuangan sekolah adalah cara suatu instansi dalam mengadakan pengelolaan maupun pertanggungjawaban seluruh atau segala jenis bentuk aktivitas keuangan sekolah, baik dalam hal penggunaan, pengeluaran keuangan yang diterima dari siswa maupun yang didapat dari sumber dana lainnya. Tujuan adanya pengelolaan keuangan sekolah dalam bentuk manajemen administrasi sekolah adalah meningkatkan keefektivitasan serta efisiensi dalam penggunaan dan pemanfaatan keuangan sekolah. Dalam rangkaian aktivitas pengatur keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah, seluruh tanggung jawab keuangan sekolah tidak hanya bertumpu kepada kepala sekolah saja, melainkan seluruh orang yang terlibat di dalam jalannya kegiatan pendidikan di sekolah memiliki tanggung jawab seperti halnya guru dan lainnya. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.